Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan tema firman Allah yang saya ambil saat ini, hari ini, yang boleh mengajar kita, mujizat masih ada. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada orang banyak mendengarkan firman Allah, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Tapi saat ini firman Tuhan boleh mengajak kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dan mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Allah masih ada di akhir zaman. Firman Tuhan boleh mengajar kita supaya kita melakukan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang pertama yang boleh mengajak supaya kita dewasa dalam Tuhan. Berarti kita harus melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus hadir, ketika para nelayan-nelayan pada saat itu, di sana dikatakan Simon bersama rekan-rekan yang kembali pulang dari pekerjaan nelayan mereka, dan mereka membasuh jalan mereka. Sesungguhnya mereka tidak dapat apa-apa, mereka tidak membawa hasil apa-apa. Tapi ketika Yesus ada di tempat itu, ketika Yesus memerintahkan firman Tuhan, dan Yesus melihat ada satu perahu, yaitu perahu daripada Simon, dan Yesus naik, dan Yesus mulailah mengajar pada saat itu. Ketika Yesus mengajar, maka Yesus katakan kepada Simon pada saat itu, bertolaklah lebih dalam dan tebarkanlah jalan. Demikian juga kalau hidup kita, ketika kita ikut Tuhan, ketika persoalan itu datang, mungkin membuat kita jatuh, tapi firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang diberikan kepadamu tidak melebihi kekuatan. Ketika persoalan masalah penyakit, ketika persoalan masalah keluarga, oleh karena anak-anak, tapi ingat proses Tuhan ada dalam setiap orang-orang percaya. Ketika engkau dalam persoalan, ingat Tuhan memproses imanmu. Tuhan memproses hidupmu supaya kau semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Maka ketika Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah lebih dalam dan tebarkanlah jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana Simon berkata, Lukas 5 ayat 5, di sana dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jalaku juga. Simon berkata, sepanjang malam mereka bekerja keras, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku menebarkan jalaku juga. Maka ketika Simon melakukan firman Tuhan, ketika Simon melakukan apa yang dikatakan Tuhan, di ayat 6 dikatakan di sana Bapak Ibu, Lukas 5 ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika Simon melakukan apa yang dikatakan Tuhan, ketika Simon melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka mujizat Tuhan masih ada. Mereka menerima berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian juga kita pada saat ini. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan, hari ini hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Dan di sana ada Simon berkata, dengan sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa, tetapi oleh karena Engkau berkata, maka aku menebarkan jalaku juga. Dan ketika Simon menebarkan jalannya, dan di sana Tuhan yang memerintahkan ikan-ikan itu masuk ke dalam jalan daripada Simon. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, percaya Tuhan juga yang memerintahkan berkat-berkat bagi hidupmu. Puji Tuhan. Demikian juga ketika dalam Yohanes 2 di sana dikatakan, ketika ada pesta di Kana, mereka mengundang Yesus. Dan Maria ibu daripada Yesus melihat keadaan situasi pada saat itu, mereka kekurangan anggur. Sesungguhnya mereka akan dapat malu oleh karena mereka kekurangan anggur. Lalu Maria berkata, memberitahukan kepada Yesus, sesungguhnya mereka kekurangan anggur. Yesus katakan, saatku belum tiba. Ada saat Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kita. Maka ketika Maria bertemu dengan Yesus, Yesus katakan, saatku belum tiba. Tapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, berbuatlah itu. Sebagaimana firman Tuhan saya katakan, yang saya sampaikan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, berbuatlah itu. Lalu ketika Maria meninggalkan pesan kepada pelayan, mereka terfokus kepada Yesus. Apa gerangan yang akan dikatakan Tuhan? Apa yang gerangan dikatakan Yesus? Apa gerangan yang akan disampaikan Yesus kepada mereka? Mereka memusatkan perhatian kepada Tuhan. Apa yang akan dikatakan Tuhan bagi mereka? Lalu Yesus datang menghampiri pelayan-pelayan. Dan Yesus katakan, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Lalu ketika mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, apakah ketika mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air, air berubah menjadi anggur? Belum. Tapi dalam Yohanes di sana katakan, Yohanes 2 ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cenderunglah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, Yesus perintahkan kepada mereka, cenderunglah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu pun mereka pun membawanya. Di sana dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 8, ketika mereka diperintahkan Yesus supaya pelayan itu mencedok air dan membawa kepada pemimpin pesta, lalu pun mereka membawa. Ketika mereka melakukan sebagaimana yang dikatakan Tuhan, bawalah, cedoklah, bawalah kepada pemimpin. Sesungguhnya anggur air itu belum berubah menjadi anggur. Tapi di ayat 9 dikatakan, Yohanes 2 ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ketika mereka membawa air, ketika mereka mencedok air dan membawa kepada pemimpin pesta, lalu pemimpin pesta itu melihat air berubah menjadi anggur. Puji Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya hidup kita, kadang-kala kita seharusnya kita dapat malu, tetapi oleh karena Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan firman Allah, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita akan dapat malu. Tetapi karena Yesus di pihak kita, kita senantiasa ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Maka pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat Tuhan masih ada, pertolongan Tuhan masih ada. Ketika engkau dalam sakitmu, ketika engkau melakukan firman Allah, percaya saat ini engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang sama
bersama-sama dengan kita, yang tidak bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau sepakat, ketika mau kita bersatu hati, ketika kita satu tujuan, satu pengharapan, yang tidak dapat hadir yang sakit hari ini, jamaah Tuhan akan terjadi atas hidup mereka. Yang sakit hari ini, yang tidak bersama kita, mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ketika kita melakukan firman Allah, janji Tuhan, berkat Tuhan akan mengikut atas hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan lebih luar biasa lagi dalam Ulangan 28 ayat 13. Di sana janji Tuhan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan janjikan, ketika engkau melakukan firman Allah, ketika engkau menjadi pelaku Tuhan, firman Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan persiapkan, kita akan diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Luar biasa pekerjaan itu. Apapun latar belakang saudara, apapun status saudara, bagaimanapun keadaan kau hari ini, tapi hari ini Tuhan katakan, ketika engkau menjadi pelaku firman Tuhan, janji Tuhan, engkau akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Setiap orang-orang mau percaya kepada Tuhan, setiap orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Maka saat ini lewat firman Tuhan, mujizat Tuhan masih. Mengapa dikatakan kita harus menjadi pelaku firman Allah? Jikalau kita tidak melakukan firman Tuhan, jikalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita adalah menjadi menipu diri sendiri. Kita melihat efek samping, bagaimana orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Kita boleh melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Allah berfirman kepada Yunus, dan Tuhan katakan, Yunus, pergilah engkau, berangkatlah engkau ke kota Ninive. Karena Allah melihat kota Ninive pada saat itu, mereka hidup bergelimpangan oleh karena dosa, dan dosa mereka telah sampai kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan Yunus supaya Yunus berangkat ke kota Ninive. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika firman Tuhan dikatakan kepada Yunus, Yunus tidak melakukan. Allah katakan Yunus berangkat ke kota Ninive, tapi Yunus berangkat ke Tarsis. Dan di sana dikatakan, ketika Yunus, coba saudara bayangkan seorang nabi juga yang tidak melakukan firman Tuhan. Di sana dikatakan Yunus dilemparkan ke dalam lautan. Dan dikatakan 3 hari 3 malam Yunus hidup di dalam pelukan. Tapi oleh doa daripada Yunus, Allah juga yang memerintahkan ikan, supaya ikan memuntahkan Yunus ke darat. Maka kembalilah Yunus melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan kota Ninive seharusnya mereka harus ditumbangbalingkan, mereka akan dimusnahkan, tetapi oleh lewat Yunus bangsa Ninive diselamatkan oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Ketika hidup kita melakukan firman Allah, maka lewat kita orang-orang akan datang dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan katakan, kamu dipanggil untuk diberkati dan untuk memberkati. Saat ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau